Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan Jemaat GAB Miracle Center. Kembali kita bisa beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini meskipun kita masih secara online, tapi biar ini tidak mengurangi arti dari ibadah itu sendiri untuk kita bisa menerima kekuatan melalui firman Tuhan juga. Meskipun menghadapi situasi yang seperti ini tidak menghilangkan arti dari ibadah dalam kehidupan kita. Kita masih bisa beribadah, melakukan pujian penyembahan melalui aktivitas kita sehari-hari, baik Bapak Ibu yang beraktivitas sebagai pekerja, ibu rumah tangga, mereka yang masih aktivitas online di sekolah juga, itu jadikan sebuah pujian penyembahan buat kehidupan kita. Melalui setiap kegiatan kita memuliakan nama Tuhan. Buat setiap rekan-rekan gereja yang lain yang masih onsite, biar tetap menjaga prokes sehingga penyebaran virus bisa ditekan ya. Oke, untuk memulai ibadah ini kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan sehingga setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh beribadah meskipun lewat online. Tuhan, kami percaya Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh semakin hari boleh semakin paham dan mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin diserupakan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang pagi hari ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ini ibadah online kedua ya, setelah gelombang ketiga ini, di mana kita saat ini sebenarnya sudah memasuki gelombang 3 pandemi COVID ya. Di saat semua ini berjalan, semua orang mengalami hal yang sama mulai dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi bulan depan kita akan berulang tahun COVID yang kedua ya. Selama 2 tahun ini semua mengalami, bahkan bukan cuma di Indonesia, di seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama. Tidak ada yang terlewatkan ya. Setiap orang mengalami hal yang sama, pandemi ya. Masalah buat setiap orang. Mungkin ada yang bisa mendapat keuntungan dengan adanya pandemi ini, tapi sebagian besar mereka mengalami masalah ya. Dan kalaupun tidak ada pandemi, tidak ada virus corona ini, saya percaya setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri ya. Baik itu dalam rumah tangga mereka, mungkin dalam bisnis pekerjaan usaha mereka, atau juga mungkin dalam kesehatan mereka. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Tapi kita melihat setiap orang yang mengalami masalahnya dalam kehidupannya, ada mereka yang bisa bertahan ya. Mereka tetap berdiri. Mereka tetap fight menghadapi masalahnya. Mereka bahkan bertumbuh menjadi lebih baik ya. Tapi ketika kita juga melihat mereka yang mengalami masalah yang sama, mungkin mereka tumbang ya kan. Mereka menyerah, kalah, mereka habis. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, tentu memberikan ini bukan tips supaya kita ini kalau ada masalah kita kuat, bukan tips, tapi kita mau belajar sama-sama pada pagi hari ini. Kalau firman Tuhan itu ternyata mengajarkan sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika kita mengikut Tuhan ya, Tuhan itu tidak berbicara tentang tiada badai ya. Meskipun orang di luar Tuhan pun tidak ada yang anti badai, tidak ada yang anti masalah dalam kehidupan mereka. Semua orang di dalam Tuhan ataupun tidak di dalam Tuhan, mereka mengalami masalah. Ternyata kalau kita harus memahami bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan berbicara tentang tidak adanya masalah, tapi berbicara bagaimana
kita menghadapi masalah itu dan kita muncul sebagai pemenang. Oleh sebab itu kita mau buka sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini di Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Kita baca nanti sampai ayat yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita mau baca bersama-sama. Judul perikopnya LAI memberikan judul 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Saya akan bacakan kembali ayatnya yang ke-24. Ya, Matius 7 Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, setelah mendengar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita tahu bahwa pasal 7, terutama ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 ini penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit, ya. Nanti mungkin saya akan sarankan Bapak Ibu semua akan membaca Matius pasalnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Mungkin kalau Bapak Ibu punya bacaan sepekan, tidak apa-apa, tetap melakukan bacaan sepekan. Program mungkin sudah ada program baca Alkitab, tapi tolong ditambahkan pasal yang ke-5, Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Nanti Bapak Ibu akan paham. Karena setiap orang yang di sini adalah setiap orang yang hari itu mendengarkan khotbah Yesus di bukit, ya. Setiap orang yang mendengarkan Yesus waktu itu berkhotbah di atas bukit, yaitu dari pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Mungkin kalau konteksnya pada hari ini adalah setiap orang Kristen, ya, setiap orang Kristen yang mungkin setiap hari Minggunya datang ke gereja atau beribadah secara online pada waktu-waktu ini. Setiap mereka yang rajin buka YouTube dan melihat khotbah dari gereja-gereja lain atau hamba-hamba Tuhan siapapun. Mereka yang rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun lewat media apapun. Ini berbicara setiap orang tersebut. Ya, tentunya Bapak Ibu yang hari ini beribadah, yang minggu lalu datang ke gereja, rutin, tidak pernah bolos, tidak pernah bolong. Ya. Meskipun sekarang lewat online tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan meskipun lewat YouTube. Bapak Ibu adalah setiap orang yang dimaksud pada Matius 7 ayat yang ke-24 ini, ya. Meskipun konteksnya setiap orang ini ada mereka yang mendengarkan khotbah di bukit. Untuk kita hari-hari ini, ya itulah kita yang rajin ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, enggak pernah bolong, ya. Mendengar. Ada kata setiap orang yang mendengar. Kata mendengar mempunyai arti kata yang pertama ya mendengar, ya. Tapi arti kata yang kedua itu memperhatikan. Memperhatikan. Tuhan Yesus mengucapkan ayat yang ke-24 sampai ke-27. Ini diberikan kepada mereka yang saat itu dengan setianya mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Mereka mendengarkan.
Hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, kemarin mendengarkan firman Tuhan. Seberapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen, Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, bahkan memperhatikan, bahkan membuat catatan khotbah. Ya. Memperhatikan. Kata yang kedua berarti mendengar, mempunyai arti memperhatikan. Ini ayat ini bukan diperuntukkan buat orang yang belum kenal Tuhan sebenarnya. Ya. Kalau pada konteksnya ini diberikan pada orang yang memang sudah beberapa hari atau berapa lama mengikut Yesus untuk mendengarkan khotbah dari Yesus, pengajaran daripada Yesus. Dan mereka benar-benar memperhatikan. Demikian juga orang-orang Kristen hari ini yang begitu memperhatikan khotbah dari para hamba-hamba Tuhan. Mereka mendengar, mereka memperhatikan, mereka membuat catatan khotbah, mereka berusaha mengingat. Ya. Dan arti yang ketiga adalah memahami. Setelah mendengar ini mempunyai arti kata memahami. Jadi mereka yang ketika setiap hamba Tuhan berkhotbah di atas mimbar, mereka bukan cuma keluar kuping kiri, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, enggak, tapi mereka memahami apa yang dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan di atas mimbar. Ya. Arti kata mendengar, memperhatikan dan memahami. Saya khawatir enggak banyak tipe-tipe seperti ini ada di gereja. Ya. Mendengar, memperhatikan dan memahami. Perkataanku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini menuju kepada perkataan Tuhan Yesus mulai pasal 5 yang tadi sampai ayat yang ke-7. Saya himbau Bapak Ibu sekali lagi nanti di rumah baca kembali Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, apa sih perkataan Tuhan itu? Di pasal 5 sampai yang ke-7. Saya enggak akan bacakan karena nanti waktunya habis buat baca pasal 5 sampai ke-7 ini, tapi saya akan bacakan inti-intinya aja ya. Berbicara tentang berbahagialah. Kalau bahasa Inggris dikatakan di pasal 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-13 itu bless, diberkatilah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita dan lain-lain. Ya, dikatakan juga di perikop berikutnya, kita adalah garam dan terang dunia. Ini loh, perkataan Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah susah payah untuk jadi garam dan jadi terang. Karena Bapak Ibu diciptakan sudah jadi garam dan terang. Jadi berfungsilah sebagai garam dan terang. Tidak usah jadi garam dan terang. Berfungsilah karena Bapak Ibu sudah menjadi garam. Diciptakan sebagai garam ketika Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Yesus dan hukum Taurat. Yesus berkata dia tidak menghilangkan tapi dia menggenapi hukum Taurat tersebut. Di pasal yang ke-6 berkata hal memberi sedekah. Ya, ini sebagian daripada perkataan Tuhan Yesus yang ada di pasal 24 tadi. Hal memberi sedekah, Bapak Ibu kalau memberi sedekah enggak usah memberikan pengumuman woro-woro ya kan, ditulis di Instastory Bapak Ibu, di WA Story atau Bapak Ibu ngomong di teman Bapak Ibu di gereja kanan kiri, saya sudah memberi ini itu mic yang dipegang sama Pak Budi itu saya yang beli, enggak usah ngomong ya. Hal berdoa, kalau berdoa enggak usah keluar-keluar, berdoa masuklah ke dalam kamarmu, mintalah apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan Anda itu terjadi, tapi bukan minta apa yang Anda ingini. Hal berpuasa, berbicara tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, tentang pengabulan doa, dan sampai pada akhirnya dan Tuhan memberikan kesimpulan setiap orang yang mendengar perkataan tadi dan melakukannya, ini poin yang penting, dan melakukannya. Karena begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, mereka memperhatikan, bahkan mereka mengerti dan memahami firman Tuhan. Tapi seberapa banyak dari kita, kadang saya sendiri pun gagal untuk melakukannya. Ya, tapi kita berhasil untuk menjadi komentator. Ya, padahal Tuhan, Rasul Paulus berkata kita ini seperti pelari.
Kita ini atlet loh. Atlet bertinju, atlet pelari. Tapi Tuhan tidak meng-create kita untuk menjadi komentator, tapi kita pelaku. Ya, kita ini atletnya. Seringkali kita gagal melakukan di poin terakhirnya. Kita mendengar banyak, kita mengerti banyak, kita memahami banyak, tapi gagal untuk melakukannya. Firman Tuhan selanjutnya berkata seperti ini. Ketika dia mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, orang ini sama dengan orang yang bijaksana. Jadi ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mengerti, memahaminya, dan kita melakukannya, itu sama dengan orang yang bijaksana. Arti kata bijaksana itu bisa diartikan sebagai orang yang pandai, cermat, cerdas, berpengalaman, atau orang yang mempunyai sikap yang tepat ketika mengambil sebuah keputusan dalam sebuah situasi. Itu arti kata bijaksana pada umumnya. Tapi kalau arti katanya dari bahasa aslinya bisa diartikan seperti ini loh. Berpikir sehat. Berpikir sehat. Berarti ketika kita tidak bijaksana bisa diartikan kita tidak berpikir sehat. Enggak waras berarti ya. Orang yang mendengar dan mereka melakukannya itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang berpikiran sehat. Orang yang bisa mengambil sebuah keputusan tepat dalam setiap situasi yang dia hadapi. Itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti, kita memahami dan kita melakukannya. Anda adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti ini. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah bangun rumah, ya, setiap orang kadang sebagian besar punya rumah. Ada yang beli jadi, ada yang bangun sendiri. Ya, kalau yang bangun sendiri mereka pasti tahu. Mereka akan gali pondasinya sedalam mungkin untuk menemukan batu keras, untuk menemukan tanah yang keras, dia dikasih pondasi dengan batu. Kalau konteksnya pada masa itu, di mana ayat ini ditulis, orang pada zaman itu mereka mencari memang karena wilayah sana berpasir, mereka cari yang memang tanahnya berbatu dan mereka dirikan rumah di atasnya. Ya. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Ini teori yang dipakai oleh para insinyur sipil, ya kan, teknik sipil sekarang. Mereka akan memikirkan bagaimana membuat pondasi yang kuat untuk didirikan bangunan di atasnya. Mereka tidak akan pusing untuk gambar di atasnya dulu, tapi akan membuat gambar di bawahnya dulu. Pondasinya dimatangkan dulu sedemikian rupa, dihitung sedemikian rupa sehingga kuat menahan beban bangunan di atasnya dan tidak roboh pada akhirnya. Ya, setiap orang yang mendengar, memperhatikan firman Tuhan dan mereka memahami, plus melakukannya, mereka adalah orang bijak. Firman Tuhan ini berkata, mereka seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, nah. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita ini orang yang bijaksana? Kita ini orang yang berpikiran sehat? Apakah kita ini sudah sedemikian lama menjadi orang Kristen? Kita mendengar banyak hal tentang firman Tuhan. Anda mendengar berapa banyak rekaman khotbah. Anda membuka berapa banyak channel YouTube tentang khotbah. Berapa sering Bapak Ibu datang ke khotbah, ke ibadah, mendengarkan banyak dari hamba Tuhan. Anda memahami enggak? Anda memperhatikan enggak? Dan yang lebih penting daripada semuanya itu, seharusnya kita menjadi pelakunya. Ya, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya tadi di awal saya katakan, hari ini semua mengalami hal yang sama dalam 2 tahun ini.
Masalahnya sama. Meskipun tidak ada pandemi, setiap orang akan memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang bergumul tentang kesehatan, keuangan, rumah tangga, banyak hal. Setiap orang tidak akan lepas daripada salah satu dari masalah tersebut. Mereka punya medan perangnya masing-masing. Tapi kita bisa lihat ada orang yang bisa bertahan dalam pergumulan permasalahannya, tapi ada mereka yang berjatuhan, menyerah, kalah dan hilang akhirnya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti, kita memahami dan kita melakukannya. Firman Tuhan berkata, kamu itu seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Nah, di ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Kita baca di ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya baca sekali lagi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, kita lihat mungkin Bapak Ibu kenal ya, atau tahu atau mungkin saudara Anda atau orang tua Anda atau anak Anda. Ya, mengalami masalah yang sangat berat yang seakan-akan secara manusia sudah tidak mampu melakukannya, tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan dan bahkan dia naik level dalam kehidupannya. Why? Ya. Kenapa? Hari ini kita belajar. Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sudah dihajar oleh hujan, ya kan? Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu renungkan hujan, banjir, angin. Ini bicara tentang masalah, bicara tentang pergumulan Bapak Ibu. Bicara tentang tantangan, tentang tekanan yang sedang Bapak Ibu hadapi mungkin. Yang pernah dihadapi seseorang. Dan Anda melihat, oh dia bertahan loh. Kehidupannya tidak rubuh loh. Why? Ya kan? Hujan, banjir. Hujan ya hujan. Tapi kalau arti katanya itu bukan cuma hujan. Itu bisa diartikan hujan yang dahsyat. Banjir, ya kan? Angin. Angin itu arti kata aslinya berkata badai, angin kencang yang ganas. Tapi rumahnya tidak rubuh. Gimana rumah kehidupan Bapak Ibu hari ini? Gimana rumah kehidupan Bapak Ibu, rumah kehidupan saya? Supaya ketika ada hujan, banjir dan angin yang dahsyat, bangunan rumah kita tidak rubuh. Firman Tuhan hari ini berkata, ketika kita sudah mempunyai perbendaharaan firman Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita bukan cuman memahaminya, ya kan? Kita bukan cuman mengerti firman itu, tapi yang terlebih penting dalam kehidupan ini, kita melakukan firman itu. Kita akan membuat perbandingan dengan ayat berikutnya. Dikatakan di ayat yang ke-26 dan 27 seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, kalau kita baca keseluruhan dari ayat yang ke-24 sampai ke-27, kita akan mendapatkan kesimpulan. Ada persamaan antara dua orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka itu sama-sama mendengarkan. Yang didengarkan sama topiknya. Firman daripada Tuhan yang dikhotbahkan di atas bukit dari pasal 5 tadi yang saya katakan sampai pasal yang ke-7. Mendengar kata-kata yang dipakai oleh Matius, mendengar di ayat yang ke-24 dengan mendengar di ayat yang ke-26 itu katanya sama. Berarti mempunyai arti yang sama. Mereka ini juga mendengar hal yang sama, ya kan? Mereka
memperhatikan hal yang sama, mereka mengerti dan memahami hal tersebut. Firman daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka mengerti semuanya. Ini orangnya sama, maksudnya sama-sama mengerti. Tapi perbedaannya adalah di pasal 26 dikatakan tidak melakukannya. Ketika di ayat tadi pasal 5 mungkin berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka tahu loh, tapi mereka tidak mau bayar harga tersebut. Mereka memahami bahwa ketika orang lain meminta bajumu, berikan jubahmu. Itu ada di pasal yang ke-6 kalau enggak 5. Mereka ngomong loh kok enak. Mereka tahu, mereka ngerti Tuhan Yesus mengajarkan tersebut. Bahkan orang-orang Kristen zaman saat ini, berapa banyak orang Kristen yang sudah menghabiskan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka berusaha menyelidiki kebenaran firman Tuhan sedemikian rupa. Tapi mereka cuman berhenti sampai belajar. Mungkin pemahaman Alkitab saya pun tidak jauh dibandingkan dengan pemahaman Bapak Ibu yang lagi mendengarkan. Bapak Ibu jauh lebih mengerti bahasa aslinya, akar katanya, konteksnya seperti apa, historinya seperti apa. Penting kata mendengar itu harusnya sampai mengerti dan memahami. Tapi yang paling penting dalam semuanya itu ketika kita menjadi pelaku firman yang sudah kita mengerti. Sebab ketika kita tidak menjadi pelaku, firman Tuhan berkata seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu adalah orang yang kita lihat mereka mengalami masalah yang sama. Tapi mereka tumbang dalam kehidupannya. Mereka menyerah kalah, mereka memaki-maki Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan sekelilingnya, mereka menyalahkan keadaan. Dan akhirnya mereka hidup dalam kepahitan dan terhilang selamanya. Mereka seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sebab firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-27, mereka mengalami hal yang sama. Mereka mendirikan rumah, cuman beda pondasinya. Lalu di ayat 27 dikatakan kemudian turunlah hujan. Kata hujan di ayat 27 dengan ayat 25 itu sama. Datanglah banjir, masih sama. Datanglah angin melanda rumah itu. Hal yang sama diizinkan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Mungkin bentuknya aja yang beda. Tapi menghasilkan sesuatu yang berbeda. Yang satu tetap kokoh berdiri, tapi yang satu rubuh kehidupannya. Ayat firman Tuhan ini pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Tuhan Yesus ini memberikan ini sebagai penutup dalam khotbahnya. Itu sebenarnya untuk para pendengar yang saat itu. Kalau kita bawa hal ini kepada masa kini, tentunya untuk orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen sedemikian lama. Saya berpikir kalau Tuhan Yesus cuma memberikan ini untuk dua orang, sama-sama mendengar, cuman beda yang satu melakukan dan tidak melakukan. Saya berpikir bagaimana mereka yang tidak mendengar, ya kan? Maksudnya yang tidak mendengar itu apa? Mereka yang datang ke gereja. Tapi mereka tidak memperhatikan dan mereka tidak mengerti kebenaran firman. Banyak loh. Kita jangan menggeneralisasi bahwa setiap orang yang ke gereja datang beribadah. Mereka itu mengerti firman Tuhan. Enggak loh. Karena saya juga pernah menjadi orang yang seperti itu. Ketika saya datang ke gereja, asal saya datang, saya sudah kasih kolekte, ya kan? Saya sudah kasih persembahan. Ya, udah masukin absen lah istilahnya. Mau yang dikatakan firman Tuhan, hamba Tuhan tentang firman Tuhan, saya paham atau enggak, saya enggak mau tahu. Yang penting saya sudah ke gereja. Bagaimana dengan nasib mereka orang yang seperti ini? Oleh sebab itu, ayo
saya dorong kita sama-sama belajar. Tidak ada yang hebat di dalam gereja ini. Kita sama-sama mau belajar. Setiap firman Tuhan yang dibagikan, kita mau benar-benar perhatikan, kita mau benar-benar pahami. Dan yang paling penting, kita melakukannya. Sebab setiap orang akan membangun rumah dalam kehidupannya. Tidak penting rumah itu Anda buat sedemikian cantiknya, tidak penting. Kalau kita membangun sebuah rumah, kita datangkan lantainya dari marmer dari Italia yang mahal, ya kan? Dinding-dindingnya kita datangkan interior dengan panel-panel yang mahal. Plafonnya kita panggil ahli plafon yang terbaik. Gentengnya kita beli genteng yang terbaik. Tapi kita lupa pondasinya tidak kita perkuat. Hancur kok. Tidak penting kehidupan kita itu dipandang orang, oh bagus ya kehidupannya si A ini ya. Punya mobil banyak, punya rumah banyak, ya kan. Keren, tabungannya banyak, perusahaannya banyak. Tapi ketika dia tidak menjadi pelaku firman, sekali Tuhan izinkan ada badai hujan banjir dalam kehidupannya, dia akan hilang. Dia akan mengutuki Tuhan, dia akan menyalahkan Tuhan, dia akan menyalahkan sekelilingnya. Bapak Ibu, jadilah pelaku firman. Sekali lagi, setiap orang yang ada di luar dan di dalam gereja akan mengalami hujan, banjir, badai yang sama. Saya percaya semua Tuhan akan izinkan kok. Anda hidup di dalam Tuhan ataupun Anda hidup di luar Tuhan, ada masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita mengikut Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mengikut Tuhan tidak berbicara tentang ketiadaan badai atau masalah dalam kehidupan Anda. Pasti Tuhan izinkan badai itu terjadi. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kita berbicara tentang kehidupan yang kuat akan kehidupan di tengah badai. Sebab apa? Kita menjadi pelaku firman. Anda tidak akan pernah kecewa ketika Anda memberi sesuatu kepada orang lain. Tapi ketika suatu hari orang yang kita beri menusuk kita dari belakang, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Ya karena kita memberi karena Tuhan yang suruh. Masalah mereka akan menyakiti kita di kemudian hari, kita tidak akan menjadikan itu sebuah masalah. Anda tidak akan jatuh kecewa karena Anda memahami memberi itu karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya kepingin orang itu balik beri kepada saya. Pahami firman Tuhan, pahami, mengertilah akan kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelakunya. Maka segala macam masalah dalam kehidupan ini, hujan, badai, angin topan yang paling dahsyat Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda. Kita sama-sama berdoa kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya kira pembelajaran firman pada siang hari ini cukup sekian. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo nanti di rumah dibaca pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, Matius pasal 5 sampai yang ke-7, dan jadilah pelaku firman atas firman tersebut. Atau bahkan bukan cuma pasal 5 sampai ke-7, seluruh kebenaran firman Tuhan seharusnya saya dan Bapak Ibu sama-sama pahami dan mengerti, dan kita sama-sama menjadi pelaku firman tersebut. Kita seperti orang yang bijaksana, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang kuat, sehingga bangunan di atasnya kita bangun sedemikian rupa cakepnya tidak akan rubuh ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kekuatan buat setiap kita. Kita mau tutup dengan doa. Syukur terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini boleh kita pelajari sama-sama. Tuhan, Roh Kudus, berikan kekuatan buat setiap kami untuk kami mau dan bisa dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami pahami. Sehingga Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah demi masalah boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami boleh tetap berdiri teguh memegang kebenaran firman-Mu
tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami tidak jatuh, kami tidak menyalahkan situasi, kami tidak menyalahkan orang lain. Kami bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan kami tidak menjadi terhilang. Ketika kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, mampukan setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang ada di GAP Miracle Center, setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biar kami membangun sebuah komitmen yang baru. Kami bukan cuma mau belajar kebenaran firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan setiap firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami mau menjadi pelakunya dan biar setiap firman Tuhan ini boleh berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan. Sepanjang seminggu kemarin, Tuhan sudah melindungi, menyertai, memberkati kami. Bahkan kalau apapun yang Tuhan izinkan seminggu kemarin terjadi, Tuhan tetap memegang tangan kami senantiasa. Dan seminggu ke depan bahkan sampai ke depannya. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia yang tak berkesudahan, damai sejahtera Tuhan yang di luar akal pikiran kami, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam kesehatan kami, bahkan dalam pelayanan pengiringan kami dalam Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Miracle Center, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema kita di tahun 2022, tema gereja kita adalah bagaimana kita menjadi murid yang sejati. Bukan hanya menjadi anak Tuhan, tapi kita meningkat untuk menjadi murid yang sejati. Memasuki bulan Februari kita punya tema kecil yaitu mempunyai hati yang murni. Ayatnya mari kita baca sama-sama di Matius yang ke-5 ayat yang ke-8. Bunyinya berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita bicara tentang bagaimana hati yang suci, arti daripada kata suci di sini adalah bagaimana kita punya hati yang murni. Murni itu hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh tidak didapati Tuhan, menjadi hati yang benar-benar murni. Murni itu seperti air yang mengalir, air yang sangat jernih di dalamnya. Nah, ketika kita punya hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh jernih di hadapan Tuhan, ketika kita punya itu, maka Alkitab mencatat mereka, kita yang mempunyai hati yang murni akan melihat Allah. Hati yang murni ketika kita punya untuk mengasihi sesama, untuk melayani Tuhan, untuk segala apapun yang kita perbuat di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kita bersosialisasi di gereja, ketika kita punya hati yang murni, maka Alkitab mencatat kita akan melihat Tuhan. Bagaimana caranya kita boleh melihat Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Satu hal begini kita belajar sama-sama. Ketika kita di dalam hal mungkin kita melayani, mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita menjadi batu sentuhan bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kita sungguh-sungguh menolong orang lain dengan hati yang murni. Tiba-tiba nanti orang akan tersenyum di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat wajah yang tersenyum, itulah kita melihat sedang wajah Tuhan sedang tersenyum kepada kita. Ketika kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, hati yang murni, tanpa motivasi apapun, kita akan melihat orang yang kita layani, jemaat yang kita layani, mereka akan bertumbuh. Ketika mereka bertumbuh, di dalam raut wajahnya kita akan melihat satu kebahagiaan, satu sukacita yang tidak dapat digambarkan dengan apapun. Disitulah kita sedang melihat wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahasa aslinya ketika kita melihat wajah Tuhan, melihat itu adalah gini. Arti daripada kata melihat di sini adalah tiba-tiba menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita punya hati yang murni. Hati yang murni dalam hal apa? Segala hal dalam aspek kehidupan kita. Baik itu pelayanan kita, baik itu mungkin rumah tangga kita,
Baik itu mungkin di dalam pekerjaan kita, kita punya, biasakan, latih diri kita, kita punya hati yang murni. Terlebih lagi ketika kita bicara dalam hal rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, punyai hati yang murni. Apakah kita punya hati yang murni nanti kita menjadi orang yang kebal, tidak disakiti orang? Enggak. Di dalam kehidupan ini kita rentan untuk disakiti orang. Tapi ketika kita punya hati yang murni, percayalah, percayalah. Firman Tuhan mencatat, kita akan melihat Allah. Baik itu di dalam nampak di dalam kehidupan kita, atau mungkin di dalam pertolongannya, atau mungkin di dalam pembelaannya dalam kehidupan kita. Yang pasti Alkitab mencatat, ketika kita punya hati yang murni, Alkitab mencatat kita akan melihat Allah. Mari kita sama-sama belajar, melatih diri di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita punya hati yang murni. Sampai satu kali waktu kelak kita nanti akan berkata, yes, saya sudah melihat Allah. Tuhan Yesus memberkati.